Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maaf agak batuk. Presiden SBY beberapa waktu lalu mengingatkan kita semua jangan sampai ada dua matahari dalam kepemimpinan nasional. Apalagi kepemimpinan politik buat sebagian pemimpin yang kurang terdidik dan bodoh pasti menimbulkan sengsara rakyatnya. Seorang presiden bisa berpenampilan seperti orang bodoh, pelongo-pelongo, tetapi bisa menjerumuskan bangsanya kalau dia ternyata menyimpan ambisi buta dan seolah akan hidup abadi tak ingat mati. Padahal kepalanya mulai botak, kantung mata semakin tebal, dan seringkali ditanya tentang satu hal, jawabannya tidak ada kaitannya dengan masalah yang ditanyakan. Bagi saya sudah sangat tua dibandingkan dengan Pak Mulyono. Rambut sudah putih semuanya, kemudian juga macam-macam lah gejala orang tua. Nah, analogi seorang presiden dengan matahari, saya pikir sedikit berlebihan, sedikit. Ya. Karena matahari menyinari dunia sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, seperti nyanyian anak-anak tentang kasih ibu. Nah, wanti-wanti Pak SBY itu sesungguhnya sebuah jeweran buat kita semua. Kita sudah punya presiden baru sejak 20 Oktober tahun lalu, yaitu Pak Prabowo Subianto, tetapi Jokowi alias Mulyono masih saja cawe-cawe ingin mengatur negeri dan target politiknya jelas menurut saya, yaitu membuat kepresidenan Prabowo gagal. Supaya apa? Supaya Gibran si Fufu Fafa bisa jadi presiden ke-9 Indonesia. Nah, saudaraku, kita bisa bayangkan bagaimana bila Gibran si Fufu Fafa, si anak haram konstitusi, pendidikannya enggak jelas, tanpa kapasitas, integritasnya rusak berat, moralitasnya sudah busuk, kemudian bisa jadi presiden Republik Indonesia. Apa Indonesia tidak menjadi bahan ketawaan dan sinisme dunia? Ada presiden dari sebuah bangsa besar berjumlah sekitar 280 juta, presidennya nampak seperti orang ngantuk, pandangannya tidak fokus, seperti pernah mengkonsumsi obat terlarang, nafsu syahwatnya tinggi, dan lain sebagainya. Nah, pada video saya yang lalu, saya katakan Joko Widodo alias Mulyono sesungguhnya menjadi sumber keonaran politik Indonesia sekarang ini. Ya. Jadi grafiti di berbagai kota besar bertuliskan seragam, adili Jokowi, itu adalah ekspresi demokratis anak-anak bangsa yang ingin melihat Jokowi segera diadili. Nah, Jokowi yang terus-terusan melakukan intervensi politik destruktif, hakikatnya telah menjadi pesaing tunggal kekuasaan dan otoritas Presiden Prabowo. Jadi Jokowi dan para ternaknya plus sebagian polisi yang keblinger bisa dikatakan sebagai kutub politik yang berusaha sekali lagi menghancurkan kepemimpinan Prabowo. Karena itulah kita bisa mengatakan bahwa ada dua kepemimpinan, yang satu di bawah Presiden Prabowo, yang lain bekas Presiden Joko Widodo. Sebuah dualisme kepemimpinan. Kalau tidak salah juga ada mengatakan ada presiden yang shiftnya itu siang hari, ada presiden yang shiftnya malam hari. Ya, kita nggak tahu siapa yang malam, siapa yang siang. Nah, dalam konteks inilah kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dilarang keras sebuah negara sampai memiliki dua pemimpin puncak. NU online di bawah subtitle Syariah membahas tentang dualisme kepemimpinan dalam fikih politik. Nah, dari keterangan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin,
sesungguhnya mengangkat dua pemimpin pada periode yang sama tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama. Saya kutip pendapat Al-Mawardi, wa dhahabal jumhuru ila anna iqamata imamaini fi asrin wahidin la yajuzu syar'an lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza bui'a amirani faqtulu ahadahuma. Ya. Artinya mayoritas ulama mengatakan bahwa pengangkatan dua pemimpin pada periode pemerintahan yang sama tidak boleh menurut syariat Islam karena ada riwayat hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, jika dua pemimpin dibaiat, dilantik, maka bunuhlah salah satunya. Ini tertera di dalam buku atau kitab Imam Al-Mawardi berjudul Adabud Dunya Waddin. Ya. Saya punya buku atau kitab beliau yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini adalah buku induk bagi para studi ilmu politik dan kenegaraan. Nah, beliau ini adalah seorang yang dilahirkan di Basrah di Irak pada tahun 364 Hijriah. Ya, sudah lama sekali, sudah belasan abad yang lalu. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya memang kemudian atau kita semua kebanyakan ya itu tidak merasa nyaman betul ya dengan dualisme kepemimpinan, yang satu Pak Prabowo yang resmi yang dipilih oleh rakyat ya, yang satu bekas presiden ya yang sekarang ada di Solo tapi secara periodik pergi ke Jakarta ke berbagai tempat itu seolah-olah dikatakan orang masih presiden, sehingga dikatakan main presiden-presidenan. Nah, akhirnya terpulang pada kita semua, seluruh anak bangsa, akankah kita biarkan terus Jokowi dan Gibran Fufafa bebas merdeka, mengguncang-guncang republik yang kita cintai bersama, ataukah kita berikan perlawanan politik pada Mulyono sebagai sumber masalah yang terus-menerus merusak Indonesia. Nah, kita tidak boleh malas berpikir karena harus ada solusi terhadap bekas presiden yang lapar dan dahaga kekuasaannya belum bisa diatasi. Sementara itu, saya yakin ratusan pengunjung yang berziarah ke rumah bekas Presiden Jokowi di Solo itu dari hari ke hari, insya Allah juga dari bulan ke bulan akan makin menyusut mengecil. Nah, settingan atau bukan, ketoprakan Jokowi lama-lama pasti membosankan. Ini pasti ya. Pemandangan yang sama, yakni Jokowi berdiri di depan rumahnya, lantas selfie dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda ya. Kemudian ketawa ketiwi ya. Sebagian pengunjung ada yang tertawa lepas, ada yang berpura-pura menangis, menggosok-gosok mata seolah air mata bercucuran dan lain-lain ya. Jadi pasti akhirnya jadi pemandangan yang membosankan. Ini tidak bisa tidak. Sekalipun demikian, tetap saja bapaknya Fufafa harus segera diasingkan. Ini adalah resep yang saya kira paling cesplang. Ya. Jadi saya kira itu masukan saya pada hari ini. Ya. Pendek kata, bapaknya Fufafa, Mas Mulyono, memang harus di-contain, ya, dibatasi, dikucilkan, diasingkan. Ya. Ini saya kira cukup jelas dan wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang benar dari Allah Ta'ala, tapi kalau ada yang keliru tentu dari hambanya yang serba terbatas, yang banyak kesalahan, ya, banyak dosa dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.